Halo semuanya, balik lagi di channel Derit. Kali ini gue akan lanjutin cerita dari manhwa yang berjudul Legendary Black Myth Vengeance chapter 10. Di sebuah akademi. Ada apa dengan dia? Bagaimana dia bisa menulis dengan sangat cepat? Dia bukan pria normal. Sudah sebulan sejak branch dihack. Aku mendapatkan ketenaran, tetapi aku masih belum menemukan petunjuk apapun tentang pelakunya. Kebanyakan dari equipment branch adalah gear berperingkat tinggi. Aku harus menaikkan levelku. Aku mencari cara untuk melakukannya dengan cepat. Dan dengan cara itu aku dapat quest eksplorasi. Jalur perdagangan Nos Ark. Selain itu, jika aku berhasil di quest ini dan jalur perdagangannya berhasil didirikan, akan terjadi perubahan besar di Arpedia, sampai-sampai perlu update. Aku tidak boleh ketinggalan dalam quest yang menyenangkan. Sebagai quest yang baru diumumkan oleh Raja Brankas, quest ini melibatkan pengiriman perwakilan untuk membangun jalur perdagangan dengan negara kurcaci atau Nos Ark. Karena yang memberi quest adalah raja, menurut rumor, banyak yang mengira-ngira pengalaman dan hadiahnya akan luar biasa. Nos Ark adalah ras tanah blacksmith, para kurcaci. Jadi, ini kesempatan bagus yang tidak bisa kulewatkan. Masalahnya adalah sistemnya. Reputasi dan levelku terlalu rendah. Kalau aku mendaftar sekarang, jelas aku akan gagal. Sial, aku harus apa? Seperti dugaanku, dia bukan seorang pria normal. Kembali ke dalam game. Saya akan mulai memperkenalkan diri. Saya pemimpin cabang Perserikatan Perdagangan Emas Balden, Dillon. Saya datang untuk membantu Anda yang terkenal sebagai Raja Perbaikan di Balden. Saya pasti memberi kompensasi yang cukup, jadi tolong ikut saya. Permisi, apa Anda bisa mendengar saya? Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Bukannya sekarang Anda bisa mendengar saya dengan jelas? Ya Tuhan, aku tidak tertarik dengan guild. Tolong pergi sana. Tuan Zik pasti tidak tahu banyak mengenai Golden Rose. Aku tahu, tempat itu hanya selalu berada di posisi kedua di antara guild pedagang. Tuan Zik, meskipun posisi kami kedua, tetap saja itu luar biasa, Anda tahu kan? Dan kalau benar kami resmi di posisi kedua, tidak lama kemudian kami akan menjadi yang pertama. Bagaimana menurut Anda? Apa Anda mau menjadi yang terbaik di Arpedia bersama kami? Kami juga menyediakan bonus khusus untuk kedatangan Anda. Tidak mau? Yang saya duga, jadi izinkan saya menjelaskan langkah-langkahnya. Untuk bergabung dengan kami, Bahkan jika aku bergabung dengan guild, sudah jelas bagaimana blacksmith akan diperlakukan. Kami akan diperlakukan seperti gajah putih yang tidak ikut dalam pesta berburu. Kami diciptakan hanya untuk melakukan pekerjaan sementara. Barang-barang yang kami produksi akan dihargai mendekati biaya materialnya. Apa akan juga berbeda denganmu? Lalu, apa yang Anda pikirkan tentang asosiasi? Asosiasi? Ya, meskipun kami biasanya menawarkan ini pada pengguna dengan level tinggi, tidak banyak di dalamnya. Anda bisa mendaftar di halaman guild kami. Setelah itu, Anda hanya perlu menghubungi saya secara berkala, yang akan bertindak sebagai manajer Anda. Tidak seperti anggota guild resmi, tidak ada kewajiban. Jadi, kapanpun Anda menawarkan peralatan pada guild atau mengambil tanggung jawab atas beberapa perbaikan, kami akan membayar Anda dengan uang atau informasi. Anda bisa mulai dengan itu, dan jika guild sesuai dengan keinginan Anda bisa bergabung dengan kami kapan saja. Dan jika guildnya tidak sesuai dengan keinginan Anda dapat menolak kami
dalam waktu setengah tahun. Zik sedang berpikir dengan sangat keras. Ya sudah. Sebagai gantinya, bisakah kau mendengar permintaanku? Permintaan bergabung sebagai asosiasi. Aku bertanya-tanya, apa kita terlalu banyak memberikan perlakuan khusus pada seseorang blacksmith pemula? Apa kau yakin dengan firasat di mana dia akan menjadi blacksmith yang cemerlang? Itu bukan firasatku, ini pengalamanku. Pengalaman? Ya, aku melihat seseorang dengan level rendah punya kemampuan perbaikan yang mengejutkan dan kemampuan produksi yang sama besar sebelumnya. Player itu bernama Gurion. Gurion katamu, maksudmu server di tingkat 1. Ya, dia guru besar yang menukar semua kepingan dengan jutaan. Dimengerti, kalau kau sudah berkata sebanyak itu, aku akan menunggu hasilnya. Ngomong-ngomong, kau mengembalikan sebagian besar emas yang kau bawa untuk bonus bergabung. Apa terjadi sesuatu? Itu sebagai imbalan, dia meminta hal lain. Jadi aku mengembalikan 90k. Hal lain, daftar penerimaan kelompok eksplorasi. Asik, bagus, aku terpilih. Waktuku terbatas, tapi gold berskala besar pasti menakjubkan. Apalagi aku akan dapat 10k gold sebagai bonus bergabung. Apa niatnya dia ingin membuat permintaan aneh? Terserah, ayo pergi dan bersiap untuk quest. Balden Squad, sisi timur, toko roti Joy, Guildford of the Storm. Dia adalah salah satu dari ketua guild terkuat di perusahaan Harimau Merah. Dengan player terkenal, berperingkat 45 dalam server. Dan sekarang dia sedang mengantre di toko roti. Pelanggan selanjutnya, akhirnya giliran. Ternyata rotinya sudah habis. Biskuitnya habis. Aku belum pernah melihat ini terjadi sebelumnya. Pelanggan yang ada di sana baru saja membeli semuanya. Kau bisa mencoba bertanya padanya. Biskuit, hei, kelihatannya penyimpananmu penuh. Kenapa kau begitu serakah kepada semuanya? Hah? Kau itu? Temuan Zik dengan Guildford untuk yang kedua kalinya. Oke, terima kasih yang udah dengerin sampai selesai. Untuk chapter 10-nya cukup sampai di sini dulu ya. Yuk kita akan lanjut di chapter 11. Thank you.